Soalnya kalau dia emang ngarepin duit, ya. Iya. Kalau namanya ngarepin duit juga, "Udah Pak, saya pengen nyantet." "Siapa? Ono, nih." Oke, "Oke." langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Gua Jo. Mungkin pembahasan kali ini agak sedikit sensitif dan sering kejadian di lingkungan sekitar kita. Oke, buat lebih jelasnya langsung aja kita kenalan. Saya Rifai, saya pekerjaan saya itu sebagai marketing dan saya juga salah satu praktisi saya tinggal di pinggiran Bekasi. Oke Bang Rifai, terima kasih udah nyempetin waktunya buat Ya, mampir ke Basecamp Perjalanan Waktu. Hari ini kalau nggak salah kita bakal ngebahas santet ya Bang. ya, ya. Gini ya, boleh ngerokok ya? Boleh, silakan. Jadi gini, biar lebih santai ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Jadi gini, waktu itu memang kejadian ya, itu hari Senin, tanggal 9 November 2020 jam 2.30, sekitar jam itulah ya. Iya. Istilahnya, emang ini saya alami sendiri, emang ini pertama kalinya emang saya kena ada yang coba, istilahnya coba nyantet saya. Saya praktisi sudah adalah 20 tahun. Oh, udah lama ya Bang. Ada sekitar 20 tahun, istilahnya baru ini ada yang nyoba. Ya. Istilahnya ya, saya juga nggak tahu ya, mungkin diingatin juga ya sama yang kuasa bahwa ada tuh yang nyantet kamu. Tapi ya, saya hal ini karena sudah berkecimpung di dunia ini sudah lama, jadi istilahnya bagi saya sih biasa-biasa aja sebenarnya mah ya. Tapi saya juga nggak tahu kalau orang awam. Masalahnya waktu kejadian itu saya sama teman berdua. Jadi udah sebentar. Bagi sih biasa, tapi waktu saya kan ngobrol sama teman saya berdua di teras rumah saya kebetulan. Jadi dan dia teman saya itu orang awam. Jadi gini ceritanya. Jadi ada namanya kiriman. Rumah saya itu kan sebenarnya ada penghalangnya. Ya. Iya. Ibaratnya buat ya namanya kita sebagai praktisi ya pasti kan buat jaga-jaga sendiri atau di rumah juga pasti ada dong. Iya. Jadi istilahnya ada namanya masuk, memang saya akui dia termasuk orang hebat lah ya. Jadi istilahnya masuknya halus. Jadi istilahnya tapi ularnya masuk ke dalam pelan jalan cari ngobrol. Emang tuh ular masuknya emang rumah saya itu dekat dengan sawah ya, mewah ya. Iya. Mepet sawah. Jadi istilahnya masuk dari tembok, masuk ke bawah dia jalan. Kalau saya lihat dari apa namanya bekasannya ya, dia kok dia bisa masuk lewat mana sih? Kan saya sempat cari. Masuk bawah. Saya itu jadi gini posisi. Ini anggap di sebelah sana teras saya ya. Teras itu dari saya duduk ujungnya itu sekitar ada 2 meteran. 2 meter Bang? Ya, sekitar ada 2 meter. Jadi istilahnya kan ngobrol kan mukanya ke sana. Saya juga gak begitu itu ada namanya ada ular ya. Ada ular ya? Tapi tuh muka saya tuh pengen nengok kiri aja. Oh gitu. Jadi pas saya nengok begini, saya tuh berpikir saya positive thinking aja ya. Biasanya kapan saya naruh kayu warna kuning di situ. Itu loh ya. Ibaratnya dah kok apa ya? Tapi saya lihat lebih saya deketin lagi objeknya saya deketin bahwa wah ada palanya nih kecil. Ini kan jadi ularnya ular belang kuning hitam. Kuning hitam ya? Ya. Itu panjangnya ada 3 ubin. 3 ubin rumah saya itu ubin saya itu 50 cm. Berarti sekitar 1,5 lah. 1,5 ya. Panjangnya. Jadi kalau besarnya itu 3 jari ya. 3 jari ditumpuk begini. Segini lah ada nih. Oh lumayan gede ya Bang? Besar. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu itu betina apa jantan ya. Saya nggak cek. Tapi terlepas dari itu ya saya juga kasihan sama teman saya. Jadi akhirnya saya bangunin.
bangun, udah saya dekat saya, baru saya unjuk ada ular. Sedangkan ular itu dengan kawan saya itu ada 1,5 meter. Oh, jadi teman abang ini yang paling dekat sama ular? Bukan, teman saya. Iya, teman abang. Ya, jadi karena posisinya begini. Nah, saya begini, dia duduknya di sini, nih ularnya kan di situ. 1,5 meter. Kalau saya kan jauh. Cuma saya kalau ngobrol kan emang begini, tapi itu muka mata tuh pengen begini aja. Ke kiri aja. Saya tahan nggak mau ke kiri, maunya ke sini aja. Tetap aja maunya ke kiri, akhirnya saya ikutin. Oh, ternyata memang ada kasih tahu ya, memang bahwa ada sesuatu hal di situ. Iya, dikasih tanda ya bang ya. Kasih tanda. Jadi di saat itu ya memang ya ular berbisa itu luar biasa ganteng saya bilang ya. Jadi berarti orang kalau bisanya ditakutin sama orang dia pasti jalannya santai. Orang-orang itu nggak ada yang jalan buru-buru, udah santai jalannya. Gitu. Saya tahu ya, saya panggil rekan saya suruh masuk rumah, ya saya ambil golok, ya saya ambil cari sesuatunya yang bisa memang untuk kebiasaan orang itu kan ular itu biasanya pakai kayu bambu ya. Pakai bambu ya. Ya kebetulan semua saya ada bambu tuh. Pas buat mancing tuh. Jadi saya korbanin tuh ya bambu buat pancingan saya kan pakai bambu tuh. Biar kelihatan orang-orang kayak desa di situ ya. Rata-rata mancing begitu, bukan pakai mahalan. Jadi saya korbanin, saya bikin lancip. Saya lancipin, saya tahan-tahanin. Akhirnya saya bunuh pakai itu. Jadi untuk ngebunuh dia nekan ke palanya itu ada kali 1 jam, setengah jam. Ada setengah jam bang? Setengah jam lebih saya ada. Itu padahal kepala ularnya kena runcingnya bambu? Iya, dan itu dia masih kuat. Masih kuat? Dan masih gerak-gerak, jadi itu saya nahan gini. Nah ini ada lucunya nih sini sebenarnya. Gimana? Karena rekan saya itu sebenarnya pengen bantu ya, tapi dia bingung karena dia juga takut sama ular. Jadi ya segala namanya itu perabotan ya yang dari kamar mandi saya, ya. segala apa tuh ya, apa lagi tuh sama yang buat ini dikeluarin semua, diaur-aurin, sampai bini saya marah. Habis itu sabunnya baru buka sih. Ya kan kita juga mikir ya namanya ular ya saya takut, tapi namanya juga saya juga menghargai ya, teman saya juga ya mau bantu dia juga ngerti lah mahamin dia. Yaudah dia ngasihnya mending kitanya gitu, udah kita megang di sini udah megang biar dia, soalnya dia kan lihat ya dia kan muter udah megang ini udah sakit tangan di sini megang, ngasihnya nggak apa sih jauh aja kita kan begini. Jadi emang kejadian itu sebagai saya kalau saya inget-inget ya itu juga ya dia juga nggak tahu saya siapa sih emang. Selama saya tinggal di sini memang saya menutup diri, saya bukan praktisi. Gitu ya, sebenarnya dia juga tidak mengetahui hal itu. Ya, jadi memang disembari saya namanya bunuh ularnya, itu sekalian saya juga kan namanya santet itu kan, apalagi kalau santet dengan ular ya, pasti dibarengi sama gaibnya. Ada makhluknya, ada yang buat masukinnya, yang buat bikin dia ngilangnya. Ya, jadi ada. Nah, yang kebetulan yang ini tidak bisa masuk. Si makhluknya yang menyertai dia. Jadi yang masuk ke rumah pure ularnya aja. Tapi yang untuk menyertai dianya ada di luar. Jadi saya beresin yang di luarnya. Sebaiknya dikelarin lah yang di luarnya. Ular ini kelar, baru ininya saya bunuh ularnya. Dia juga sempat namanya apa kan ular-ular itu palanya 2 ya. Nah, jadi yang satu jadi yang buntutnya mirip sama palanya. Jadi istilahnya dia kayak nakut-nakutin juga. Memang ya jadi kayak pala dia bentukannya, tapi emang karena saya tahu jadi saya bikin bambunya. Saya punya kata orang mah tegek ya. Iya, kata orang mah ya. Ini apa namanya? Kalau tukang mancing kan saya bukan tukang mancing ya, cuma ikut-ikutan aja. Jadi saya punya bambu emang agak tebal segini, tapi emang enteng bambunya. Jadi panjang jadi nggak kena gitu loh. Soalnya kan namanya ular dia nakut-nakutin, tapi dia nggak mancangin. Kalau mancangin saya kena.
Itunya dari buntutnya ya 1,5 meter. Iya. Saya punya ini palingan berapa sih? Semeter juga palingan nggak nyampe. Oh, iya, masih ya jadi semeter lah ya istilahnya buat ngebunuhnya. Paling begitu sih. Habis selesai udah keluar saya buang. Kata orang katanya kalau ulang kata orang ya, dia juga belum nggak melihat secara langsung ya. Tapi kata orang-orang itu kalau ulang kalau mati dikasih lagi dibuangnya ke air katanya hidup lagi katanya. Tapi saya buang juga ke kali. Ya udah nggak apa-apa dah. Toh dia rasanya gini ya toh gagal ini ya kan apa ya biar balik lagi kasihan ya kan ularnya. Tapi ya kalau ngelihat dari fisik sih kemarin nanti fotonya saya kasih ya. Iya, siap. Ada fotonya bahwa nanti emang kelihatan sih mati. Tapi ya buntutnya masih gerak-gerak sebenarnya mah aslinya mah. Tapi tadi saya seret-seret di aspal itu ya sampai ke kali. Oh dia pasti masih hidup tuh, masih gerak-gerak Mas? Masih berat, tapi palanya udah nggak gerak, tapi badannya masih gerak. Baru saya buang, nggak apa-apa lah kalau yang dia hidup lagi ya. Atau yang dikhawatirkan sebenarnya bukan ularnya, tapi kan isinya. Kirimannya itu. Cuma ular itu kan hanya media. Media ya benar. Itu doang sih paling cerita yang karena ini cerita baru ini bagi saya dan ini akan saya selalu ingat karena pengalaman pertama ya. Iya, pertama kali ya, Bang. Memang kalau udah pertama 20 tahun ya? Ya. Selama itu saya berkiprah di dunia praktisi. Baru kali itu ada yang ngirim seperti itu ke saya. Jadi istilahnya lu niat amat ini orang gitu. Iya, benar. Paling itu sih yang bisa saya ceritain ya. Namanya saya juga tidak pandai bercerita ya. Dari istilahnya hanya garis besarnya aja. Oke, Bang. Gitu. Ini mungkin gue ada sedikit pertanyaan nih, Bang. Gue mewakilin yang nonton ya, karena yang nonton kan dia cuma bisa nonton ini, nggak bisa nanya langsung nih. Iya, Bang. Itu sebenarnya kenapa sih, Bang, kok sampai bisa ada orang yang sebegitu niatnya ngirim santet ke Abang? Ya, gini. Saya juga tidak terlalu memikirkan sebenarnya awalnya ya, misalnya ya terserah dah mungkin ini takutnya musuh-musuh lama saya apa bagaimana. Tetapi setelah saya cek, saya awalnya begini sih. Akhirnya dulu tuh saya tuh sebagai perangkat desa. Oh, ya. Perangkat desa. Nah, istilahnya mitra ya. Ya, oke. Mitra desa berarti RT lah ya. Itu saya itu termasuk orang yang paling vokal sebenarnya. Misalnya saya bertanya ini, bertanya itu, misalnya untuk sebenarnya saya ingin buat kemajuan desa. Yakin buat kemajuan desa, buat kemajuan dari perumahan saya. Karena perumahan baru. Jadi sebenarnya saya juga ingin tenang hidup di situ. Tapi saya bertanya banyak hal dan kebetulan juga mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan pertanyaan saya di waktu itu. Ya, walaupun saya ini kejadiannya sesudah saya menyerahkan, saya mengundurkan diri sebagai RT. Saya serahkan, tapi emang sebelumnya memang banyak yang menyerang saya, banyak sebenarnya. Ibaratnya kiriman jeda yang istilahnya rumah kayak dibom gitu ya. Kayak petasan. Ada yang meledak di genteng. Meledak, batu lah jatuh, jadi saya tuh ya. Tapi kan bagi saya yang begitu-gitu hal-hal biasa lah, karena apa ya? Karena udah terbiasa. Mungkin kalau orang yang tidak terbiasa itu hal menjadinya ketakutan. Mungkin dulu awal-awal saya pernah begitu, dulu waktu saya masih di Tangerang. Jadi saya ada tembakan gitu yang saya panik. Tapi lama-lama biasa aja. Yang penting nggak masuk bentengan gitu kalau kalau bahasa praktis ya seperti itu. Yang penting nggak masuk ke penghalang, kita punya penghalang masuk gitu. Kalau cuma di luar aja biarin aja. Iya, tuh dia nggak bisa ngomong-ngapain. Iya, jadi juga mau diapain, biarin aja dah. Mungkin dia juga lagi belajar kali buat mesin. Maafin ya jadi sombong, tapi saya nggak mau sombong dengan itu. Begitu kali yang Kang Jo, jadi istilahnya dulu ya seperti itu. Dari saya orang termasuk orang yang vokal di lingkungan pun saya orang paling vokal. Istilahnya saya bukan karena saya orang praktisi atau enggak, saya sebagai warga yang memang
membawahi waktu itu sekitar ada warga saya sekitar 90 lah, nggak nyampe 100. Oh, 90 orang. Ya, sekitar nggak lebih lah, nggak nyampe 100 orang. Jadi istilahnya saya berbicara pun di saat itu saya membawa 100 orang itu. Jadi mewakili karena nama RT ya kan, iya, istilahnya ya seperti itu. Oh, berarti abang nih idealis ya? Iya, istilahnya gimana sih caranya biar kita punya lingkungan bagus gitu. Ya. Tapi ya karena ya itulah mungkin satu keuntungannya ya kita juga. Emang situ saya juga menutup diri, misalnya nggak ngasih tahu bahwa saya itu seorang praktisi gitu ya. Cuma adanya nyerang ya mungkin dia juga bingung. Kalau nggak masuk saya juga bingung jadinya kan. Saya cuma jatuhnya hanya melihat orang yang nyerang pun cuma senyum-senyum aja jadinya. Bahasa kasarnya apa ya? Kalau bahasa WhatsApp ya semangat kakak, semangat ya, semangat orangnya gitu. Ibaratnya ya kayak gitu ya, toh saya juga nggak salah. Iya benar. Jadi saya berprinsip kalau saya nggak salah, kamu mau namanya nyerang kayak apa juga bodoh amat ya. Iya benar. Kecuali saya merasa sakit. Toh yang kemarin aja badan saya nggak sakit kok, biasa aja. Istilahnya ya udahlah. Orangnya ketemu pun kaget-kaget. Oh kaget orang. Kagetnya kemarin habis nyerang, saya tahu siapa yang nyerang saya tahu. Istilahnya yang ngirim saya tahu orangnya. Tapi ya buat apa gitu, mau diapain? Iya benar. Biarin aja tuh, di secara hukum juga kita nggak bisa lapor, nggak ada bukti soalnya. Iya benar. Jadi ketemunya paling jatuhnya intimidasi.